Halo semuanya. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa pernikahan muda atau perkawinan anak di lingkungan tempat tinggal kita itu bukanlah suatu hal yang baru, melainkan sudah banyak teman kita yang lebih memilih untuk melakukan pernikahan di usia muda. Nah, pada kesempatan kali ini, kakak ingin sedikit berbagi pengetahuan mengenai pernikahan muda kepada kalian, khususnya yang masih menempuh pendidikan sekolah supaya dapat lebih membuka pikiran kalian dan kalian juga dapat menentukan pilihan yang terbaik untuk kehidupan kalian ke depannya. Apakah kalian akan memilih untuk melakukan pernikahan di usia muda atau tidak? Nah, yang pertama di sini mengenai angka pernikahan muda yang ada di Indonesia. Berdasarkan sumber dari UNICEF, pada tahun 2020, negara Indonesia itu menempati peringkat ke-10 sebagai negara dengan tingkat perkawinan anak yang tertinggi di dunia. Sedangkan pada masa pandemi, sejak 2 tahun yang lalu, yaitu tahun 2020, angka perkawinan anak di Indonesia itu meningkat sebanyak 24.000 kasus pernikahan usia dini atau perkawinan anak. Itu berdasarkan sumber dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Nah, sedangkan berdasarkan sumber dari website resmi Kabupaten Banjarnegara, ternyata Kecamatan Pandanarum, yaitu wilayah tempat tinggal kita, itu termasuk dalam 3 besar kecamatan dengan tingkat pernikahan usia dini yang tertinggi se-kabupaten. Wah, ternyata hal ini cukup tinggi ya. Nah, untuk angka spesifiknya di sini pada tahun 2018, ternyata Kecamatan Pandanarum itu tingkat perkawinan anak atau pernikahan usia mudanya itu adalah 25,97%. Kemudian pada tahun 2019 itu mengalami penurunan menjadi 24,12%. Dan pada tahun 2020 ternyata mengalami peningkatan lagi menjadi 24,67%. Nah, setelah mengetahui angka pernikahan muda di Indonesia yang ternyata cukup memprihatinkan, sekarang masuk ke dalam inti pembicaraan, yaitu mengenai materi dari pernikahan muda. Namun pada kesempatan sebelumnya, kakak sudah menyebarkan sedikit kuesioner kepada kalian, yang dimana kakak menanyakan salah satunya itu adalah pendapat kalian saat mendengar kata pernikahan. Nah, ternyata dari hasil kuesioner yang disebarkan, ternyata ada yang berpikiran bahwa pernikahan itu adalah bebas dengan pasangan, kepuasan tersendiri, lepas dari belajar, terikat janji, kemudian sekali seumur hidup, momong anak, beban, tidak mudah dijalani, penuh tantangan, dan juga terbebas dari zina. Nah, semua pendapat ya atau yang kalian pikirkan mengenai pernikahan ini tidak salah, melainkan benar. Namun, definisi pernikahan sendiri secara umum itu adalah ikatan batin antara pria dan juga wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan pada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, jadi di sini pernikahan itu bukanlah hanya sekedar kepuasan tersendiri atau terbebas dari zina atau bebas dengan pasangan ngapain saja, itu tidak sepenuhnya benar, tapi dengan pernikahan itu kita sudah terikat dengan suatu janji untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia, di mana proses untuk membentuk suatu keluarga atau rumah tangga yang bahagia itu tidaklah mudah seperti yang dipikirkan. Nah, kemudian kakak kemarin juga pada kuesioner sempat bertanya pada usia berapa saya akan menikah. Nah, ternyata jawaban dari teman-teman semua ini beragam, di mana ada yang memilih akan menikah di usia 15 tahun, 16 tahun, 18, kemudian ada juga 24, ada juga 25, 26, 28. Nah, tapi ternyata ada yang berpikiran akan menikah saat sudah mapan. Nah, ini mesti yang pemikirannya sudah jauh. Namun ada juga beberapa dari kalian yang menjawab bahwa sudah menikah. Nah, bagi yang belum menikah,
atau yang masih menjalani atau menempuh pendidikan sekolah perlu mengetahui ternyata terdapat usia ideal untuk melakukan pernikahan, di mana menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, usia ideal untuk melakukan pernikahan baik bagi laki-laki maupun perempuan itu sama, yaitu 19 tahun. Namun hal tersebut dari sudut pandang kesehatan agak berbeda. Ternyata usia ideal perempuan yang siap secara fisik maupun mental untuk melakukan pernikahan itu adalah 21 tahun, sedangkan untuk laki-laki siap secara fisik maupun mental itu adalah 25 tahun. Nah, setelah mengetahui usia idealnya, sekarang akan membahas faktor pemicu terjadinya pernikahan di usia muda. Nah, untuk penyebabnya dapat dilihat dari berbagai faktor, mulai dari pendidikan, ekonomi, adat istiadat, sosial media, dan juga suatu kecelakaan yaitu hamil di luar nikah. Nah, untuk yang pertama, mengenai faktor pendidikan. Di sini itu pendidikan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi persepsi seseorang, di mana dengan pendidikan yang tinggi, seseorang akan lebih mudah menerima atau memilih suatu perubahan yang lebih baik. Di mana tingkat pendidikan itu berhubungan erat dengan pemahaman keluarga tentang kehidupan keluarga. Nah, di sini berarti pendidikan itu dapat mempengaruhi tingkat pemikiran seseorang dalam mengambil suatu keputusan. Kemudian faktor yang kedua yaitu dari faktor ekonomi, di mana perkawinan di bawah umur ini terjadi karena keadaan keluarga yang hidup dalam garis kemiskinan. Dan untuk meringankan beban orang tuanya, maka anak perempuannya tersebut dinikahkan dengan seorang lelaki yang dianggap mampu, sehingga berkuranglah satu anggota keluarga yang menjadi tanggung jawab dari orang tua tersebut. Kemudian faktor yang ketiga yaitu adalah adat istiadat, di mana anak itu sudah diatur perjodohannya sejak kecil atau melakukan perjodohan dengan seorang yang dianggap sebagai tuan guru untuk mendapatkan keturunan yang baik, walaupun usia anak tersebut masihlah jauh di bawah umur. Nah, di sini biasanya peran orang tua ini sangat dominan dan juga ketakutan untuk menolak lamaran karena akan mempersulit jodoh dari anaknya di kehidupan kelak. Maka menjadi suatu alasan menikahkan anak di usia muda. Kemudian faktor yang keempat yaitu dari sosial media, di mana gencarnya ekspos seks di media massa itu menyebabkan remaja modern kian permisif terhadap seks sehingga remaja menjadikan media sosial itu sebagai sarana mencari pasangan, di mana paparan informasi mengenai seksualitas dari media massa baik media cetak maupun elektronik itu cenderung bersifat pornografi dan porno aksi yang dapat menjadi referensi tidak mendidik bagi remaja. Nah, remaja yang sedang dalam periode ingin tahu dan juga ingin mencoba, maka dia akan meniru apa yang dilihat maupun didengar dari media massa tersebut. Kemudian faktor penyebab yang kelima itu adalah kecelakaan hamil di luar nikah. Nah, terkadang pernikahan usia muda ini terjadi sebagai solusi untuk kehamilan yang terjadi di luar nikah. Nah, hal ini tuh terjadi karena adanya kebebasan pergaulan antara lelaki dengan perempuan yang berusia remaja, di mana dengan mudah maka bisa disaksikan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, setelah mengetahui penyebab terjadinya pernikahan di usia muda atau perkawinan anak, ternyata pernikahan di usia anak ini juga memiliki dampak, baik dari dampak positif maupun dampak negatif. Namun, persentase besarnya ternyata dampak negatif itu lebih banyak dibandingkan dengan dampak positif yang akan diperoleh. Nah, untuk dampak positif sendiri yang diperoleh dari pernikahan muda itu hanya ada 3, yaitu terhindar dari perilaku seks bebas dan kemudian menginjak usia tua dia tidak lagi memiliki anak kecil, kemudian
pernikahan di usia muda itu dapat mengurangi beban orang tua, karena dengan menikahkan anaknya, maka semua kebutuhan anak dan juga keperluan anak itu menjadi tanggung jawab dari suami. Nah, sedangkan untuk dampak negatifnya itu beragam. Yang pertama, adanya kekerasan dalam rumah tangga, di mana laki-laki dan perempuan, di mana wanita dan juga prianya yang usianya belum matang, kemudian secara fisik maupun mentalnya dia belum siap, maka akan lebih mudah terpancing emosi yang besar kemungkinan akan menimbulkan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Nah, dari kejadian KDRT ini akan menimbulkan perceraian, yaitu perpisahan atau putusnya ikatan pernikahan antara pria dan wanita. Nah, setelah perceraian ini besar kemungkinan akan mengalami depresi, di mana stres yang berlebihan karena banyaknya beban yang dipikirkan. Kemudian bagi pihak perempuan itu akan menjadi memiliki tanggung jawab yang berat, di mana yang seharusnya bisa bermain dengan teman-teman, bisa bebas meraih cita-cita setinggi-tingginya, tetapi karena dia memiliki tanggungan terhadap keluarganya, maka dia memiliki tanggung jawab yang lebih berat untuk mencari penghasilan, kemudian mengurusi anak, yang seharusnya hal tersebut dilakukan oleh orang dewasa. Nah, kemudian dampak berikutnya itu adalah keterbatasan dalam meraih cita-cita, di mana kalian yang sudah menikah akan susah untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang. Kemudian dampak berikutnya adalah keterbatasan dalam meraih cita-cita, di mana kalian yang memilih pernikahan muda itu memutuskan untuk putus sekolah, dan hal tersebut akan berdampak pada kalian yang lebih sulit untuk memperoleh pekerjaan sesuai dengan yang kalian impikan. Nah, sulitnya memperoleh pekerjaan yang baik dan juga sesuai dengan minat kalian itu akan berpengaruh pada penurunan ekonomi yang menyebabkan kehidupan kalian itu berada pada garis kemiskinan. Kemudian dari sisi kesehatan, dampak yang akan diperoleh itu adalah terjadinya kanker rahim, keguguran bagi sang bayi, dan juga kematian untuk bayi dan ibu. Nah, hal ini terjadi karena fisik dari perempuan yang berada di usia muda saat mengandung itu belum kuat sepenuhnya. Nah, setelah mengetahui dampak-dampak yang akan terjadi, ternyata pernikahan muda itu tidak sebahagia dan juga tidak semudah yang dibayangkan. Untuk itu perlu adanya pencegahan supaya kita semua dapat menghindari pemikiran untuk melakukan pernikahan muda. Nah, untuk pencegahannya terdapat beberapa cara yang dapat dilakukan, yaitu melakukan program wajib pendidikan 12 tahun, di mana hal ini sesuai dengan yang dianjurkan oleh pemerintah untuk melaksanakan pendidikan minimal 12 tahun, dan alangkah lebih baiknya dapat menempuh pendidikan yang lebih lama. Kemudian yang kedua yaitu pendampingan advokasi terhadap korban. Kemudian yang ketiga, pencegahannya itu dengan melakukan sosialisasi, yaitu sosialisasi pendewasaan mengenai usia pernikahan. Kemudian yang keempat adalah penyuluhan dampak dari pernikahan dini. Kemudian yang kelima itu adalah memberikan pemahaman kepada anak. Nah, untuk cara pencegahan yang kelima ini itu adalah cara yang harusnya dilakukan oleh orang tua kita. Kemudian, sini kakak juga memiliki suatu kata-kata mutiara yang dapat menjadi motivasi bagi kalian sebelum kalian memutuskan untuk menikah, di mana kenali terlebih dahulu masalah, kemudian ketahui resiko yang akan diperoleh, kemudian pelajari solusinya,
Dan ketiga hal tersebut itu akan menjadi bekal kalian untuk menikah. Nah, sekian yang dapat kakak sampaikan mengenai pernikahan usia muda atau perkawinan anak. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan juga kesalahan dalam penyampaiannya. Dan bagi kalian yang memiliki pengetahuan lebih atau ada hal yang ingin ditanyakan, bisa kalian ketik atau tuliskan di kolom komentar. Dan terima kasih.